ฟังเขาก่อนนะอย่าไปฟังมันเป็นผีเรียกจะหน่อมแนมพวกเราก็จะปลอดโอ้ยโอ้โหหลวงพ่อHai fans, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Selamat datang kembali di Fans Film. Kali ini, Fans Film akan menceritakan alur sebuah film yang berjudul Pemak Prakanong, rilis pada tahun 2013. Dibintangi oleh Mario Maurer dan Davika Horne. Pemak Prakanong menceritakan legenda urban horror dari Thailand, namun dalam versi horror komedi. Film ini termasuk sukses pada masanya dan menduduki puncak tangga penayangan film di Thailand sana. Penasaran kan bagaimana keseruan filmnya? Nah, sebelum lanjut menonton, like dulu video ini dan subscribe dulu bagi kalian yang belum menjadi anggota fans, sebagai ganti ongkos tiket kalian untuk menonton spoiler film ini, oke? Kalau sudah, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Diceritakan, ada seorang wanita yang sedang hamil tua, merasakan perutnya sangat sakit pada suatu malam. Tapi ia hanya seorang diri di rumah tersebut, tak ada seorang pun yang menemaninya. Kemudian, ia pun berusaha meminta pertolongan. Di suatu tempat, nampak barak tentara dan para pejuang yang terluka. Pada barak tersebut, tumbuhlah persahabatan antar 5 orang pemuda yang bernama Mak, Ai, Ter, Puak, dan Sin. Di sini Puak yang melihat teman-temannya putus asa dalam perang pun memberi mereka semangat untuk bangkit kembali. Namun ternyata semangat saja tidaklah cukup untuk memerangi peperangan tersebut. Senjata yang mereka gunakan kalah canggih dari pasukan musuh. Mereka pun tumbang satu persatu. Akhirnya mereka pun berlindung dalam sebuah parit demi berlindung dari gempuran musuh. Mereka benar-benar sudah putus asa, kecuali Mak yang bersikeras untuk bisa pulang menemui Nak, istrinya. กูไม่ฝากอะไรทั้งนั้นอะยังไงกูต้องกลับไปเจอหน้าลูกเมียกูให้ได้ Setiap hari, Nak menunggu suaminya pulang dengan gelisah. Lalu ia berdiri di dekat dermaga, memandangi sungai di depannya dengan menggendong dang anak mereka, dan memanggil nama suaminya. Di sisi lain, terlihat perilaku penduduk desa yang aneh. Mereka nampak mencemaskan sesuatu. Saat malam menjelang, tidak ada penduduk desa yang berani keluar rumah jika hari telah malam. Di lain waktu, setelah perang usai, kelima sahabat itu pun memutuskan pergi ke kampung halaman Mak, yaitu Prakanong, tempat di mana Mak tinggal. Dada Mak nampak masih kesakitan karena terkena peluru. Bahkan Ai masih terheran-heran Mak masih bisa selamat dari luka yang parah yang ia dapatkan dari medan perang. Saat mereka tiba di Prakanong, Mak tampak keheranan. Desa tersebut nampak sepi, dan tidak ada seorang pun yang berkeliaran. Saat malam tiba, Mak akhirnya tiba di rumahnya dan akhirnya ia bertemu dengan istrinya yang bernama Nak. Mak kemudian memperkenalkan istrinya yang cantik itu kepada teman-temannya. Kemudian, karena hari sudah larut, Ter meminta izin untuk menginap. Mak akhirnya mempersilahkan teman-temannya untuk menempati rumah bibinya yang telah tiada. Dan rumah tersebut terletak di seberang rumah Mak. Mak sendiri sebenarnya sangat penakut. Ia takut terhadap hantu. Setiap Nak menggodanya dengan cerita hantu, Mak selalu bersembunyi di belakang Nak. Keesokan harinya, saat mereka terbangun, Ter melihat sebuah perahu yang melintas. Ter lantas menanyakan apa itu. Dan ternyata itu adalah jasad para tentara yang telah gugur. Sin juga seorang yang sangat penakut seperti Mak. Sejak mereka tiba di Prakanong, Sin sudah merasa adanya keanehan di desa tersebut, termasuk pada Nak. Mereka pun memutuskan berjalan-jalan di pasar. Namun ada yang aneh dengan tingkah laku para penduduk. Mereka tampak takut kepada Mak, dan tidak mau menjual barang-barang mereka kepada Mak. Mak dan teman-teman sangat keheranan dengan tingkah laku para penduduk. Sampai akhirnya, Mak bertemu dengan bibi penjual minuman yang mengatakan kalau Nak sebenarnya sudah mati saat melahirkan anaknya sewaktu Mak pergi berperang. Mendengar itu, Mak sangat kebingungan. Kenapa bibi itu bisa mengatakan bahwa istri dan anaknya telah meninggal? Malam harinya, ketika Ai, Ter, Sin, dan Puak
sedang berbicara tentang kejadian yang mereka alami di pasar tadi pagi. Shin mengatakan bahwa jika kita ingin melihat atau membedakan antara manusia atau hantu, berdirilah dengan kaki terbuka dan lihatlah makhluk tersebut di antara dua kakimu. Di sini, Shin pun mencurigai kalau Nak adalah hantu. Kemudian Shin pun disuruh untuk mendatangi Mak di rumahnya untuk sekedar minum-minum bersama, karena dialah yang belum mabuk. Sebelumnya, Shin tertidur dan bermimpi bahwa ia disuruh memanggil Mak. Shin pun merasakan dejavu karena mimpinya tersebut. MDM kulok. Alangkah terkejutnya Shin saat melihat rumah Mak. Ternyata rumah Mak sangatlah berantakan, seperti rumah yang tidak diurus sekian lama. Di sana, Shin juga melihat ayunan yang tiba-tiba bergerak sendiri. Dengan penuh tegang, Shin lalu menceritakan hal itu pada teman-temannya. Akan tetapi, mereka justru menanggapinya dengan lelucon. ลมแม่งพัดแรงจะตายคิดมากนะไอ้ชินมึงอะเมาแล้วก็จินตนาการไปเรื่อยเปื่อย Keesokan harinya, tampak mereka sedang bekerja bakti. Ter yang malas akhirnya mau tidak mau pun ikut membantu mereka. Saat Ter naik ke rumah Mak, ia melihat pemandangan yang sama dengan yang diceritakan oleh Shin. Ter sangat terkejut dengan apa yang dilihatnya tersebut. Ia mulai berpikir apa yang dikatakan Shin benar adanya. Ter kemudian teringat dengan perkataan Shin untuk melihat hantu di antara kedua kakinya. Ter pun melakukannya ketika ia melihat Nak, tetapi tidak terjadi apa-apa, dan ia menyampaikannya kepada Shin. Shin pun kemudian terheran, kenapa metode tersebut tidak bekerja. Ter kemudian pergi ke hutan untuk memenuhi panggilan alam. Fans tahulah, BAB. Ter tiba-tiba menemukan mayat yang bercincin. Ter sangat ketakutan hingga ia lari pontang-panting hingga menjatuhkan sebuah sarang lebah. Akhirnya, muka Ter disengat oleh lebah, dan ia tidak dapat mengatakan apa yang dilihatnya sebelumnya. Shin dan Ai pun benar-benar tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Ter. Nah, saat Ter menjelaskan wujud Nak yang sebenarnya, Nak dan Puak menghampirinya, dan Ter pun tidak dapat mengatakan yang sebenarnya karena ketakutan. Saat Nak pergi, Ter mencoba mencari cara agar teman-temannya mengerti perkataannya. Ter kemudian menulis apa yang hendak dikatakannya pada sebuah kertas. Saat Puak, Shin, dan Ai membacanya, mereka semua sangat terkejut karena Ter menuliskan bahwa Nak sebenarnya adalah hantu. Mak yang juga mengetahui kertas yang ditulis Ter pun juga sangat terkejut. Saat Mak mengkonfirmasi tulisan tersebut kepada Nak, Mak tampak sedikit marah, tetapi kemudian mereka saling berpelukan. Puak, Shin, Ter, dan Ai pun memperhatikan dari kejauhan, dan mereka tampak heran kenapa Mak masih memeluk istrinya. Dan ketika Ter membaca kembali tulisannya, ternyata tulisan tersebut bukan menyatakan Nak adalah hantu, tetapi menjelaskan hal yang lain. Saat malam tiba, keponakan penjual minuman yang di pasar yang kemarin mendatangi rumah yang ditinggali Puak dan yang lainnya. Ia mengabarkan bahwa bibinya telah meninggal karena mengatakan yang sebenarnya kepada Mak tentang Nak yang sudah meninggal. Puak dan Ai menjadi ketakutan akan nasib Ter dan Shin yang sedang menuju ke rumah Mak untuk memberitahukan kebenaran wujud Nak yang sebenarnya. Puak dan Ai segera menuju ke rumah Mak untuk menyelamatkan mereka. Nah, saat mereka akan kembali menuju rumah yang mereka tinggali, Nak menahan mereka dan menyuruh Mak untuk mengundang mereka untuk makan malam bersama. Semua orang tampak heran memandangi meja makanan, kecuali Mak, karena semua hidangan yang disajikan berupa daun-daun kering. Tapi Mak tampak sangat berselera dengan semua hidangan aneh tersebut. Pada akhirnya, mereka terpaksa memakan daun-daun kering tersebut. Setelah makan, mereka kemudian bermain tebak kata. Tiba giliran Ter memperagakan sebuah kata. Semua tampak kesulitan, tetapi kemudian Ter menunjuk Nak. Dan dengan polos, Shin menjawab dan keceplosan menyebut orang mati. Awalnya, semua orang nampak senang karena berhasil menjawab pertanyaan tersebut. Tapi beberapa detik kemudian, mereka semua sadar dengan apa yang terjadi. Mereka semua pun langsung kabur. Di sisi lain, ternyata Nak mengetahui apa yang mereka rencanakan, dan menghampiri mereka dengan tatapan yang tajam. Akhirnya, perahu yang mereka tumpangi pun cuma berputar-putar di tempat itu-itu saja. มึงเลี้ยวทำไมเนี่ย
Mak lalu mendatangi rumah yang ditinggali oleh teman-temannya. Ia langsung mengusir mereka karena dia berpikir mereka berempat tidak ada bedanya dengan penduduk desa yang mengatakan bahwa Nak sudah meninggal. Akan tetapi, Ted dan kawan-kawan ini rupanya sosok yang sangat menjunjung tinggi persahabatan, sehingga mereka bertekad bulat untuk tetap menolong Mak. Singkat cerita, di suatu malam, Mak mengajak Nak ke sebuah acara pasar malam, di mana saat itu Nak memakai topeng untuk bisa berbaur dengan warga yang lain. Sementara itu, tampak keempat teman Mak sudah bersiap-siap menculik Mak dan menjauhkannya dengan Nak. Lalu ketika Mak mencoba wahana rumah hantu, mereka menganggap itu adalah momen yang tepat untuk melakukan eksekusi. Setelah berhasil membawa Mak, mereka pun kabur dari tempat tersebut. Mereka berjalan melalui hutan. Namun Mak kemudian menegaskan bahwa Nak istrinya masih hidup dan ia pergi kembali kepada Nak. Mereka berempat pun kemudian mencari Mak. Saat mereka bertemu Mak, dia sedang berdarah. Ter kemudian teringat bahwa mayat yang dia temukan adalah mayat istri Mak, karena cincin yang dikenakannya tersebut sama dengan yang dipakai oleh Nak. Tapi Ter kemudian teringat bahwa itu merupakan cincin kawin, dan Mak pasti juga memakainya. Ter kemudian segera mengecek tangan Mak, tapi ternyata Mak tidak menggunakan cincin tersebut, melainkan ia simpan sebagai liontin. Ter kemudian melempar beras suci ke arah Mak, dan spontan Mak menjerit kesakitan. Sehingga mereka yakin bahwa Mak adalah hantu yang sebenarnya, dan berbalik arah untuk mengevakuasi Nak dan pergi dari rumah bersama dengan Dang. Tetapi di tengah perjalanan, perahu yang mereka tumpangi hampir tenggelam. Karena tidak ingin tenggelam, mereka semua pun membuang semua barang bawaan mereka, termasuk dayung yang mereka pegang. Wak kemudian memarahi Ter karena membuang semua dayung. Tiba-tiba muncul Mak di tepi sungai, kemudian berenang menghampiri perahu. Namun tak disangka, Mak ternyata malah tenggelam hanyut. Padahal kalau dia hantu, pasti tidak akan tenggelam. Dan faktanya, jeritan Mak waktu itu adalah karena beras itu masuk ke dalam lukanya, bukan karena dia adalah hantu. Alhasil, saat itu beban perahu semakin berat, dan situasi menjadi semakin panik. Di tengah kepanikan tersebut, Ter kemudian bertanya-tanya siapa hantu yang sebenarnya. Tapi tiba-tiba, sebuah cincin jatuh dari saku Ai. Spontan tuduhan itu langsung bergulir kepada Ai. Bahkan mereka langsung menendangnya dari perahu. Di sisi lain, ternyata mereka baru sadar bahwa dengan muatan seperti itu, sangat mustahil mendayung perahu jika mereka hanya menggunakan telapak tangan. Tiba-tiba, Nak menyodorkan sebuah dayung, yang padahal sebelumnya sudah terhanyut sangat jauh. Dan kali ini, terbukti bahwa hantunya adalah Nak. Sontak mereka semua pun terjun ke dalam air dan berenang ke tepian sungai. Mak pun meratapi istrinya dengan wajah yang sedih dan tidak ingin meninggalkan Nak walaupun ia telah mengetahui bahwa Nak adalah hantu. Wak pun terpaksa membuatnya pingsan dan mereka pun membawa Mak ke sebuah kuil. Dan biksu pun melakukan ritual untuk mengusir hantu. Hanya saja air tersebut tumpah karena Mak meronta-ronta tak terima Nak istrinya disakiti. Setelah senjata pertama gagal, terpaksa sang biksu harus menggunakan senjata yang kedua, yaitu beras suci. Akan tetapi, si pemegang beras tersebut malah sedang asik memberi makan burung-burung kuil dengan berasnya. ดูนี่ดิเชื่องมากเลยอ่ะกินจากมือกูเลย งั้นมึงกินจากตีนกูละกัน Alhasil, misi penyelamatan dari biksu pun gagal akibat kecerobohan mereka sendiri. Bahkan sang biksu sampai kabur lewat jendela karena ketakutan. Tak lama kemudian, Ai muncul di sana. Dia menjelaskan kepada mereka bahwa ia masih manusia dan terpaksa mencuri cincin dari mayat Nak karena sedang terlilit hutang judi. โทษทีว่ะกูจะเอาเงินไปแทงไฮโลอ่ะ Setelah percaya kalau Ai masih hidup, mereka pun kemudian teringat kembali kalau Nak masih di sana, dan mereka pun harus menerima kemarahan Nak. Mereka berdebat keras,
dan mengusir Nak untuk meninggalkan Mark karena mereka telah berbeda dunia. ผีก็อยู่ส่วนผีสิโว้ย มึงจะไปอยู่กับคนได้ยังไง Diam-diam, ternyata Mark sudah mengetahui bahwa Nak sudah meninggal. Diketahui, Mark pernah melihat di antara kedua kakinya ke arah Nak, dan disitulah Mark mengetahui bahwa Nak adalah hantu. Akan tetapi, karena saking cintanya, Mark memilih mengabaikannya dan pura-pura tidak tahu. Karena menurutnya, kehilangan Nak lebih menakutkan daripada sekedar hidup serumah dengan hantu. Nak pun menangis mendengar perkataan Mark. Dan akhirnya, semua teman Mark pun merestui agar Nak dan Mark kembali bersatu. Akhirnya, mereka semua hidup bersama dengan bahagia, dan film pun tamat. Nah, itulah tadi alur cerita dari film Pimak Prakanong. Sebuah film yang mengajarkan kita bahwa cinta yang tulus itu tidak memandang rupa dan fisik. Tapi kalau bisa juga ya, jangan sampai cinta pada hantu juga ya. Di luar sana masih banyak kok cewek-cewek yang cantik. Oke bos. Nah, jangan lupa like dan subscribe Fans Film supaya channel ini bisa terus berkembang. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam Fans Film.